A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kawan-kawan yang dirahmati Allah. Bertemu kita dalam sebuah program Tadabbur Quran One Day One Ayat, satu hari satu ayat. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Lutfan Khibar Alam yang hari ini diamanahkan oleh Allah jadi salah satu pengisi materi di One Day One Ayat atau satu doa yang sudah kawan-kawan coba baca, coba hafal dan terus diulang-ulang. Mudah-mudahan selalu semangat dan istiqomah sampai 30 juz, bahkan sampai maut memisahkan. Karena tidak ada kata terlambat untuk kita menghafal Al-Quran. Terlambat kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan. Karena kita masih sehat, Allah masih mengizinkan kita untuk senantiasa semangat kepada ayat-ayat Allah Al-Quran Al-Karim, insyaallah. Nah, kenapa kita harus mentadabburi Al-Quran? Karena memang sudah Allah jelaskan di surah Muhammad surah 47 ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, tidak menghayati Al-Quran, atau hati mereka terkunci? Maka daripada itu, ketika kita tidak mentadabburi Al-Quran, maka pelan-pelan Allah kunci hati kita, Allah tutup hati kita. Nauzubillah min dzalik. Maka dengan kita mentadabburi Al-Quran, kita pelan-pelan membuka hati kita untuk mudah masuknya wahyu Allah ke dalam hati kita, mudah masuknya hidayah masuk ke dalam jiwa kita, insyaallah. Karena memang dalam kurikulum di Hijrah Quran 2 yang saya tulis, ada kurikulum namanya Ustadz. Karena ketika kita sudah bersentuhan dengan Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran, apa-apa saja yang harus kita lakukan, setidaknya ada beberapa step di Ustadz U5TADZ. U untuk 5T, tahsin, yakni belajar memperbaiki bacaan Al-Quran, yang bisa kawan-kawan download di aplikasi Qoro'ah yang tersedia di Play Store di handphone kawan-kawan. Yang kedua, setelah tahsin, tahfiz, menghafal. Kawan-kawan mulai hafal, setoran di Telegram One Day One Ayat bersama Ustadz Aiman. Setelah menghafal, takrir. T yang ketiga, takrir, mengulang-ulang bacaan. Kita ada programnya dengan program Murojaah Akbar setiap pekan di hari Sabtu bersama Ustadz Aiman. Silakan diikuti terus, semangat terus. Dengan semangat mengulang-ulang hafalan Al-Quran, semakin kuat hafalan kita, insyaallah. Yang keempat, habis takrir, tarjamah dengan naun sharaf Al-Quran, karena memang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerjemahkan Al-Quran, mengetahui maksud dari ayat-ayat Allah. Karena di surah Yusuf surah ke-12 ayat kedua, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya dia Allah menurunkan Al-Quran berubah bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti. Kita bisa mengamalkan Al-Quran karena tujuan utama kita berinteraksi dengan Al-Quran supaya kita bisa mencontoh sunnah Nabi SAW untuk menjadi khuluqul Quran, manusia yang berakhlak Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Bagaimana kita ingin mengamalkan Quran kalau kita tidak tahu artinya? Kita sekedar baca, sekedar hafal, tapi tidak tahu artinya. Maka penting sekali kita mengartikan Al-Quran, dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Maka sudah sejatinya kita mengetahui bahasa Al-Quran dari bahasa aslinya, yakni bahasa Arab. Nah, yang kelima, setelah kita terjemahkan, kita tadabburi. Kita tadabburi, yang insya Allah kita akan programkan satu hari satu ayat juga. Kita tadabburi setiap hari, insya Allah. Mulai dari surah yang kita hafal, yakni surah An-Naba. Nah, di surah setelah mentadabburi, kita 5T Ustadz, U5TA akhlak, adab, mengamalkan Al-Quran. Setelah mengamalkan apa yang sudah ditadabburi, adab AD
dai, belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, kalian bisa ajak kawan-kawan kalian, saudara kalian, keluarga kalian, ayah bunda, abang kakak yang dirahmati Allah dimanapun berada, bisa mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk bisa bergabung di komunitas Satu Doa, agar kita sama-sama mencapai 23 juta penghafal Al-Quran dan kita menjadi bagiannya, insya Allah. Nah, setelah itu zuhud, yakni bagaimana hati kita selalu ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah artinya kita menghafal Quran namun sombong. Kita menghafal Quran supaya dinilai orang, supaya dipuji orang, supaya dielu-elukan orang. Rasanya sia-sia amal kita jika ketika kita menghafal Quran niatnya salah, niatnya bengkok. Maka penting sekali untuk mengontrol hati, menjaga hati di program tersebut. Namun pada kali ini insya Allah kita akan semangat mentadabburi Al-Quran di surah An-Naba. Surah An-Naba seperti yang kawan-kawan sudah hafalkan, sudah baca bersama Ustadz Aiman. Di surah An-Naba yang artinya berita besar, yakni sebagai pembuka di juz ke-30, surah ke-78 yang memiliki 40 ayat, merupakan surah yang memiliki nilai dan kandungan yang luar biasa sekali. Karena memang keberadaan Al-Quranul Karim turun dari langit ke-7 menuju Baitul Izzah, langit pertama, melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian secara lengkap diturunkan pada saat Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Namun satu persatu ayat diwahyukan kepada Rasulullah SAW dalam rangka melengkapi kehidupan beliau bersama kaum Quraisy di Mekah. Hal inilah yang menyebabkan menjadi asbab kenapa ada surah-surah Makkiyah, ada surah-surah Madaniyah. Surah Makkiyah dan Madaniyah ini bukan bicara soal tempat, tapi bicara soal waktu. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena ada surah Madaniyah tapi turun di Mekah, seperti surah An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath. Diturunkan ketika peristiwa Fathul Mekah, keberadaan Rasulullah ada di Mekah, dan diturunkan tapi tergolong surah Madaniyah. Kenapa? Karena diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Masya Allah. Surah-surah Makkiyah biasanya berisikan tentang tauhid, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah semata, mengabarkan kabar gembira tentang amalan pembuka pintu surga, serta peringatan atas amalan yang dapat membenamkan ke dalam neraka. Termasuk surah An-Naba ini banyak sekali menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan tauhid, meluruskan tauhid kita, ingat tentang kiamat, ingat tentang hidup setelah mati, adanya surga, adanya neraka, ada balasan bagi orang yang berbuat baik, ada balasan bagi orang yang berbuat zalim, dan seterusnya. Maka tidak berhenti di situ saja, banyak juga sentuhan-sentuhan kasih sayang yang ingin Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang mau berpikir untuk senantiasa mentadabburi Al-Quran lebih dalam. Ini yang mau kita ajak kepada kawan-kawan sekalian. Nah, dasar tadabbur kita dari tafsir Ibnu Katsir dan juga Zahrut Tafasir dan beberapa kitab-kitab tafsir yang kita kumpulkan untuk kita telaah, kita ceritakan, kita sharingkan kepada kawan-kawan sekalian di video kali ini. Karena ketika di perjalanan Mesir lalu, saya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ma'had Muallimul Quran langsung bersama Profesor Dr. Muhammad Daud. Beliau memberikan bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dengan mudah, dengan cara yang nyaman dan menyenangkan, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Masya Allah. Surah An-Naba. Surah An-Naba ini dalam penamaan surah pasti Allah memiliki maksud kenapa surah tersebut dinamakan itu. Selain menjadi garis besar terhadap ayat-ayat yang terkandung di dalamnya, pastilah juga
menjadi korelasi. Ada korelasi atau hubungan dengan ayat-ayat yang lain. Karena tidak ada yang kebetulan dalam setiap huruf yang tertuang di kalam Allah yang begitu mulia ini, yang begitu suci ini. Untuk itulah kita dibutuhkan mempelajari ilmu Al-Quran dengan mentadabburinya agar dapat memahami makna serta hakikatnya. Dinukilkan melalui tafsir Fathul Al-Qadar Asy-Syaukani, para ahli tafsir mengatakan tatkala Allah telah mengutus Rasulullah SAW untuk menjelaskan kepada orang-orang Quraisy tentang tauhid kepada Allah dan kebenaran kebangkitan. Rasulullah membacakan Al-Quran surah An-Naba kepada orang Quraisy, namun mereka saling berpandang-pandangan, saling bertanya satu sama lain, bahkan mereka berkata, berita apa yang dibawa oleh Muhammad? Berita apa? Maka itulah dasar Allah menurunkan surah ini. An-Naba yang artinya berita yang sangat besar, seakan-akan harus diketahui oleh semua orang. Khususnya pada ayat ini menceritakan tentang kepastian dan keputusan pada hari kiamat. Karena dalam Al-Quran kata-kata berita ada banyak. Ada naba, ada khobar, dan lain-lainnya yang insya Allah kita akan kaji di ayat-ayat di surah An-Naba ini. Yang nantinya juga kenapa surah An-Naba diurutkan Allah di surah ke-78 setelah Al-Mursalat surah ke-77 pun pasti ada hubungan juga. Contohnya di surah Al-Mursalat ayat ke-13, liyaumil fasli. Liyaumil fasli. Yang nanti terdapat juga kata-kata al-fasl di dalam surah An-Naba. Wa ma adraka ma yaumul fasl? Tahukah kamu apa itu yaumul fasl? Nanti akan dijawab di surah An-Naba. Masya Allah. Begitu terkaitnya satu ayat dengan ayat yang lain, surah satu dengan surah yang lain. Karena tidak ada sesuatu yang kebetulan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surah Al-An'am surah ke-6 ayat ke-59. Semuanya telah dicantumkan Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Kita hanya diberi ilmu untuk mengetahui ciri dan tanda-tandanya, mulai dari yang kecil sampai yang terbesar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai ayat yang pertama, insyaallah di video berikutnya. Semangat terus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.